Halo, hai guys. Jumpa lagi di channel podcast YouTube Pegiat Literasi Digital. Bersama saya, host Muhtar Marhum. Saya akademisi, pegiat literasi digital, content creator, dan YouTuber. Pada malam ini saya sedang berada di mes perwakilan daerah Kabupaten Toltoli. Ya, semacam kedutaan besar kalau kita di luar negeri ya, perwakilan. Dan di hadapan saya ini saya senang bersama sahabat-sahabat saya, pengurus KKT, Kerukunan Keluarga Toli-Toli. Ada Pak Ketua, Pak Dr. Irwan Haruna, MSc. Ada juga pengurus lainnya, Ibu Fenty, Sarjana Hukum. Dan ada beberapa juga teman pengurus di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama ingin menegur dan menyapa Pak Ketua. Bisa salam buat pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pak Ibu Fenty bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Oke, iya. Pertama saya ingin mengetahui organisasi yang baru dihidupkan kembali ya. Iya, betul. Kita ketahui bahwa saat ini di seluruh Indonesia, di Nusantara, banyak organisasi paguyuban ya. Betul. Ada organisasi KKSS, ada Kerukunan Sulawesi Tengah, kemudian ada kabupaten ya, tingkat kabupaten. Misalnya Buol ya, punya IKIP, Ikatan Keluarga Indonesia Buol, bahkan ada lagi ya, sumpalannya. Kerukunan Keluarga Buol Indonesia. Buol Indonesia, kakek Pak Dr. Joni ya. Ya. Sebenarnya sudah ada organisasi Kerukunan Toltoli, tapi ya mungkin pengurusnya dulu terlalu sibuk sehingga tidak. Saya bisa tanya sedikit, kapan terbentuknya ini kembali untuk Sulawesi Tengah di Palu ini, KKT? Iya. Jadi memang KKT ini sebenarnya dari tahun 90-an itu sudah ada ini organisasi. Kerukunan Keluarga Toli-Toli. Tapi sempat agak vakum memang karena mungkin tadi yang dibilang itu bahwa para pengurus yang lama ini sudah sibuk dan kemudian juga mungkin sudah fokus ke keluarga, ke kesehatan dan seterusnya, sehingga KKT ini kita coba aktifkan kembali ini. Jadi sejak tahun 90-an ini sebenarnya sudah ada. Waktu itu zamannya Pak Maruf Bantilan sebagai bupati. Iya. Oke, jadi pembentukan kembali atau menghidupkan kembali, mengaktifkan kembali, itu kapan itu? Ya, jadi kemarin bulan Juli yang lalu, tepatnya tanggal 19, kami melakukan musyawarah besar untuk mengaktifkan kembali KKT ini. Karena, tapi sebelum kita musyawarah kemarin itu, kami coba diskusi kecil-kecil dengan teman-teman atau kakak-kakak saya, orang tua yang sudah masuk di pengurus KKT sebelumnya, ya. Dan kemudian kita menghasilkan dari diskusi-diskusi kecil itu, kita coba menghasilkan beberapa kesepakatan sebelum MUBES, ya. Kita coba mendata dulu warga kita, ya, masing-masing. Misalnya kalau Ibu Fenty silakan cari keluarganya yang tahu di Palu ini siapa. Misalnya juga Ibu Ulung, kemudian Pak Edi, ya, dan Ibu Ita ini. Kita masing-masing mencari ini keluarga yang tahu masing-masing, kemudian digabungkan ke dalam grup itu. Jadi sebelum musyawarah, Kak Muhtar, kita mendata dulu, ya, gitu. Oke, ada keunikan tersendiri untuk
kerukunan keluarga Toli-Toli. Seperti kita ketahui, Kabupaten Toli-Toli adalah kabupaten yang tertua, salah satu kabupaten tertua, ya, pecahan kalau tidak salah dari Kabupaten Donggala sebelumnya. Betul. Kemudian melahirkan Kabupaten Buol. Jumlah penduduk 286.000, mungkin sudah 290 ya. Cukup besar. Penghasil cengkeh ya. Betul. Komoditas ternama. Suku banyak. Betul. Ya. Didominasi ya katakan suku-suku dominan, suku Bugis, Toli-Toli, Mandar, Dondo, Gorontalo, Buol, Salayar ya. Jadi Toli-Toli itu miniatur Indonesia ya. Bagaimana dengan apa namanya rekrutmen anggota? Apakah hanya suku tertentu atau bagaimana? Iya, jadi Kalau tunggu saya potong. Iya. Kalau Buol kan dia monoton. Orang Buol semua. Bahasanya bahasa Buol semua. Kalau Toli-Toli ya bahasa daerah, bahasa Bugis atau bahasa Buol. Baru logatnya logat Manado, Minahasa. Itu unik kan? Ya bagaimana kalau Pak Ketua bisa? Iya, jadi kalau di KKT ini ya kan namanya kerukunan keluarga, bukan kerukunan suku Toli-Toli. Ya. Nah, olehnya itu maka di KKT ini bukan hanya suku Toli-Tolinya, tetapi semua warga yang punya garis keturunan Toli-Toli dan kemudian juga lahir dan besar di Toli-Toli. Kalau saya sering bilang bahwa ya warga yang ada di Palu yang punya cerita indah lah kira-kira Tentang di Toli-Toli. Iya. Pernah hidup, pernah tinggal. Pernah cerita kesan yang indah lah di Toli-Toli. Jadi Iya. bukan hanya sukunya. Betul. Iya. Bahkan kita bincang-bincang saja ya, wawancara terlalu formal. Bahkan keunikannya adalah kita punya kampung Selayar. Iya. Kita punya kampung Buol, Buol. kampung Arab. Kampung Arab. Kemudian pecinan ya, Iya. Chinatown kalau di luar negeri. Malosong. Malosong. Malosong, Weh, betul. teman dari SD sampai Iya. SMA Chinanya namanya Malosong. orang Tionghoa, Chinese ya. Dan mereka bisa bahasa daerah. Betul. Nah, cuma keunikan saya bilang tadi, Toli-Toli kalau bahasa Indonesia dialek Melayu Minahasa, Manado, kental Iya, sekali. Kental. Karena mungkin geografinya berdekatan dengan Iya. Sulawesi Utara ya. Ya betul. Iya. Saya sudah ke Ternate, ketemu Sultan Tidore, ketemu Sultan Ternate. Iya. Rupanya Sulawesi Tengah dulu wilayah dari Kesultanan Ternate Tidore. Nah, dialek ini yang kita pakai dorang, torang, ngoni apa, rupanya bukan dari Minahasa. Aslinya dari Ternate. Ternate, Dulu ya. Kesultanan Ternate. Iya. Ya, sampai. Oke, Penti bisa Kalau saya. saya pengalaman ke Makassar pada Iya. Iya. bahkan dikira saya orang Ternate Iya. kalau bicara. Iya. Dari Ternate ya, Bu? Karena logatnya, iya betul betul. Oh bukan, saya dari Toli-Toli. Iya. Iya. Kemudian itu pernah juga ada kegiatan di Makassar, ada saya kebetulan pernah ikut PDAM. Dia menyanyikan lagu Toli-Toli. Kebetulan tamunya dari Filipina. Iya. Iya. Mereka menganggap lagu bahasa Toli-Toli lagu Filipina. Tagalog. Sempat Tagalog. Pak, dikira lagu Filipina, lagu Toli-Toli ini Pak. Kan Karena memang kan apa ya? mirip Iya. ya. Iya. Kemudian Pengucapan-pengucapannya ya. Iya. Saya dari ilmu bahasa, linguistik dan budaya ya, sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Saya juga kaji itu satu rumpun bahasa dengan Tagalog, ya bahasa Sulawesi Utara, Toli-Toli, Buol, satu rumpun. Saya sudah ke Filipina 2 kali seminar ya. Ya sama, hampir sama loh. Cuma mereka pakai bahasa Inggris sebagai bahasa kedua karena jajahan Amerika dulu ya. Nah, kenapa keunikan lagi Toli-Toli di sini? Toli-Toli salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang secara geopolitik ya sangat strategis karena lautnya terluar, berbatasan langsung dengan wilayah beberapa Filipina Selatan, Malaysia Timur, kemudian Laut Cina Selatan. Makanya dulu ya orang tua dari ibu saya merantau dari Segeri, Pangkep. Kemudian saudaranya ada yang ke Sony, ada yang ke Binontoan, jadi orang Toli-Toli Binontoan, ibu saya orang tuanya. Kemudian sudah kawin-mawin ada keluarga dari Bola Mongondo, Pampapeo. Jadi saya ada keturunan juga Bola Mongondo. Nah, kata orang tua dulu, pelaut-pelaut Filipina, ya, bajak laut, ya, pirates, mereka sampai ke Binontoan, Lakuan, dan mereka bawa senjata masuk ke. Makanya orang di Binontoan dulu sangat takut kalau ada dengar orang Filipina
tanpa menjelek-jelekan orang Filipina. Kita juga waktu saya masih di Tol-Toli, biasa ada terdampar pelaut dari Filipina. Itu saking dekatnya kita berbatasan. Ini dari sekian, katakan 13 kota kabupaten, cuma satu kabupaten yang berbatasan langsung lautnya terluar dengan 3 negara. Cina Selatan, Laut Cina Selatan, Malaysia Timur, dan Filipina Selatan. Ini menarik. Nah, jadi kita ada suku Mandar, Bugis, Selayar, ya. Gorontalo juga ada. Gorontalo juga ada ya. Iya. Itu suatu modal ya. Ya. Kalau Pak Ketua, kira-kira untuk ke depan organisasi KKT ini apa strateginya ke depan untuk menyatukan masyarakat Toli-Toli kayak diaspora ya di perantauan? Iya. Jadi dari hasil musyawarah kita kemarin, untuk kegiatan kita besok Jalan Santai ini kan adalah salah satu strategi kita juga untuk bagaimana supaya eksistensi dari KKT ini ya bisa terlihat, dan kemudian juga memang selain Jalan Santai besok yang akan kita laksanakan ini, ada beberapa program kerja juga yang memang kita hasilkan dari musyawarah itu. Kita tahu bersama bahwa memang kalau kita lihat ini, Kak Muhtar kan, penutur bahasa Toli-Toli ini sudah sudah jalan hampir punah. Nah, semangat ini juga coba kami bagaimana supaya tidak punah dan bisa penutur aslinya ini bisa ditambah lagi. Ditambah lagi. Jadi kata Profesor David Crystal, guru besar linguistik di Universitas Cambridge Inggris, dia katakan, when the local language and culture disappear, there will be social tragedy. Ketika bahasa dan budaya lokal, kearifan lokal hilang, maka akan terjadi tragedi sosial. Di Buol itu, kampungnya bapak saya, dari Lakuan Buol sampai Palele orang berbahasa Buol. Mulai dari anak-anak, nona-nona sampai nenek-nenek. Bukan berarti ibu saya sangat lancar bahasa Buol, tapi kalau ketemu orang Bugis, bahasa nenek moyangnya dari selatan, dia bahasa Bugis. Orang bingung. Ketemu orang Buol, dia bahasa ibu Buol saya poliglot. Bisa bahasa daerah, berapa bahasa daerah, lancar. Tidak tahu suku apa dia. Biasa dia belanja di pasar, orang Bugis, dia langsung, saya orang Bugis. Jadi 3 suku terwakili. Bapak saya juga begitu. Menarik ini bahasa daerah. Jangan sampai bahasa punah. Karena kalau menurut pakar linguistik, etnolog, penelitian etnolog, kalau bahasa itu kurang dari 200.000 penuturnya, itu terancam punah, endanger. Setelah endanger ada namanya moribund, hampir punah. Dan ketika setelah moribund di bawah 100.000, ada namanya extinct atau disappear, death. Bahasa itu bisa mati, bisa punah. Ini sudah terbukti di Pantai Timur ada yang sudah mati. Di wilayah Pasifik, saya kebetulan lama sekolah di Australia. Dari S1 pertukaran mahasiswa, kemudian S2, S3. Saya belajar bahasa, budaya, mengkaji pendidikan. Di sana ada namanya bahasa pembunuh. Bahasa Inggris dianggap sebagai killer language, bahasa pembunuh. Menurut Profesor Crystal, karena dia membunuh bahasa-bahasa lokal, orang akan pindah ke bahasa dominan. Sama Tol-Toli, saya tidak mengatakan bahasa ibu saya, bahasa Bugis, itu jadi bahasa dominan. Kalau bahasa Inggris, bahasa pembunuh. Sehingga saya punya penelitian juga lalu, ada namanya cultural ambivalence, ada namanya language shift. Orang di Galang itu banyak orang Tol-Toli yang mengaku orang Bugis. Itu saya punya penelitian. Setelah dicek, sebenarnya orang Tol-Toli. Bisa bahasa Toli-Toli juga dia. Dan sebenarnya mereka ada orang Tol-Toli, bisa bahasa Tol-Toli. Tapi karena mereka lebih bangga bisa bahasa Bugis, orang Bugis katanya sampai wapresnya orang Bugis, pedagang. Padahal kita harus bangga dengan identitas Jadi kita. kalau untuk bahasa Toli-Toli ini Kak Muhtar, ini kan sudah ada beberapa kamus sebenarnya yang dihasilkan dari beberapa peneliti yang melakukan penelitian terhadap bahasa Toli-Toli ini. Nah, oleh itu maka nanti ini salah satu program KKT ini adalah bagaimana kamus-kamus yang sudah ada ini, kita sudah diskusi dengan Pak Ketua Pembina ini, dengan Pak Iskandar Nasir, bahwa kita coba akan seminarkan nanti.
Dan menurut beliau bahwa sejauh ini memang legalitas formal untuk Iya. kamus-kamus ini kayaknya belum. Nah, oleh itu maka nanti lewat KKT ini coba kita akan merangkul ini Iya. para penyusun kamus ini, ya. Karena Iya. kalau tidak salah sudah kurang lebih ada 3 kamus versi bahasa toli-toli ini. Sudah ada Pak Iya. Pak Ibrahim Sauda. Iya, ada, sudah ada. Itu ada. Iya, Iya. tapi secara legal formal sampai saat ini belum ada. Oh ya begitu. Iya, sehingga itu program kami ke KKT ini kita akan coba buatkan seminar, kita akan coba menghadirkan ini para penyusun yang masih ada. Karena kalau kita Iya. bicara itu juga sudah lintas disiplin, ya, ilmu bahasa, linguistik, sosiolinguistik, bahkan sejarah juga Betul, ada ya, dan iya. sosiologi atau Nah, ilmu nanti coba sosial kita akan bisa dilibatkan. dilibatkan. Kemudian untuk pembuatan kamus itu sangat penting karena bahasa itu harus terekam Iya, dan digunakan, use it or lose it. Kapan bahasa tidak di use it, tidak Iya. dipakai, dia akan hilang. iya, Bahasa itu akan mati. Itu yang dikatakan oleh Profesor David Crystal dan Profesor Nicholas yang pernah keteli penelitian bahasa-bahasa terancam punah di Indonesia. Iya. Ya. Itu salah satu juga kajian saya. Kebetulan saya PhD saya, doktor filosofi saya dalam bidang sosiolinguistik, kajian bahasa dan penuturnya, budaya etnis. Ya, ini menarik ya. Lalu kita melihat begini, saya alihkan dulu dari bicara budaya tadi. Penti juga punya pengalaman sebagai dulu kuliah di Fakultas Hukum dulu. Saya dulu pembina Perpit loh. Persatuan Pelajar Mahasiswa sampai mereka punya curhat sama saya. Kanda, karena saya juga aktivis organisasi HMI kami tidak punya asrama. Jadi masalah kami ya masalah asrama dan asmara. Kalau lagi putus cinta, dua masalah mereka. Kita lihat asrama di sini yang rupanya dulu itu Kabupaten Buol Toli masih bersatu. Kebetulan ayah saya juga dulu masih Kabupaten Buol Toli anggota dewan kan, 2 periode 80 sampai 90 dari Golkar. Mereka juga kalau masalah kabupaten ini, masalah mahasiswa kesejahteraan sebagai legislatur mereka juga sering. Cuma pada saat itu masih bersatu Buol Toli, ada asrama Buol Toli. Rupanya setelah pisah bercerai, ini bahasaan ya, tidak. Rupanya itu asramanya Buol. Ini asramanya milik asetnya Buol. Ya aset, Penti lebih tahu. Coba Penti. Sebelum saya pindah, kebetulan saya yang mengantarkan ke asrama itu dari BPK. Iya. Memang kalau penguasaan tempat itu mahasiswa Buol, tapi kalau secara legal itu dia masih terdaftar di aset pemerintah Toli-Toli. Belum ada penyerahan. Jadi menurut kemarin info yang Bapak BPK itu harus pimpinan yang bertemu sudah. Tapi kalau secara legal itu masih di bawah aset. Secara yuridis, secara legal formal. Karena saya minta maaf, saya tidak mau. Kita tidak mau. Karena saya ini Buol Toli ya, ada darah Bugis juga. Sama Pak. Kenapa? Karena anak-anak curhat banyak sekali mereka. Pak, bagaimana kami tidak ada asrama? Ampana ada asrama, Kabupaten bahkan Papua juga disewakan Papua yang cuma berapa orang mahasiswa. Lalu saya pernah bilang, bagaimana dengan Pak? Waktu itu Pak Bupati masih Pak Ale. Pak Ale dengan guyon dengan baku sedu. Oh, kita memarah pada orang itu. Itu asrama. Rupanya saya baru tahu kalau secara yuridis, secara legal formal masih ada. Tapi mereka klaim bahwa itu aset dibeli dengan uang waktu itu patungan. Kalau tidak salah Haji Usmidu beli hasil kopra. Jadi itu miliknya Buol. Jadi info dari Bapak BPK itu, apa namanya Bapak siapa itu? Memang itu BPK perwakilan sini ya. Tercatat di aset, belum ada penyerahannya. Oh, saya baru kalau 2017. Saya baru tahu. Cuman enggak tahu sekarang infonya. Pernah sempat infonya katanya mau ada pembicaraan ya antara Pemda Toli-Toli dan Pemda Buol. Selesai atau tidak kita enggak terinfokan lagi. Itu yang sampai sekarang ini belum ada. Kita kan
mau dibual Iya. tidak ada masalah atau tidak ada masalah, yang penting legalnya itu yang perlu Jadi ini curhat yang bertahun-tahun. Saya terkadang sedih juga melihat ya kami dari Kabupaten Bul, tol dari tol. Bayangkan Parimo yang dulu ada situ. sudah ada. Ya, ketika Parigi masih kecamatan, itu ada asrama kasih yang masih ya Asrama kita Pantai bilang. Timur namanya. Iya Pantai Timur. Timur. Sekarang sudah berdiri Mega. Jadi ya. Kemudian kalau kita lihat ada asrama Tuna, asrama Banggai, Banggai Laut apa. Lalu mahasiswa curhat sama saya, bagaimana asrama Tol? Ya barangkali mudah-mudahan Pak mereka akan dengar karena saya banyak di grup ya, termasuk ada Pak Amran, Pak Gubernur juga di grup saya Toko Sulawesi Tengah. Memperjelas statusnya itu. Saya artinya fasilitasi bahwa ini tolong Iya. kasih yang masa anak kita sebagai curhat di sini KKT ini harus fasilitasi ya, Iya. mediasi. Kabupaten tertua Iya. lalu sampai sekarang asrama mahasiswa masih belum jelas. Anak-anak mengeluh, kita tidak punya persatuan kalau begini. Bagaimana kalau ada apa-apa di Tol-Toli misalnya, kita sulit karena tidak ada organisasi, tidak ada, kalaupun sudah ada perpit ya, pembina kebetulan, tapi tidak ada sekretariat, tidak ada asrama mahasiswanya. Ya mereka bilang itu Papua di Perdos, ya, di cuma berapa orang ya disewakan. Kami juga biar cuma disewakan, kasihan. Saya mereka curhat kalau kata Pak Tile menyentuh sekali kata-katamu nak. Ya, kalau menurut Penti tadi menarik sebentar. Coba Pak Dokter Irno. Iya. Ini mengenai asrama ini sebetulnya memang disampaikan tadi bahwa waktu masih bergabung ini masih satu ya. Masih satu. Nah, kemudian setelah ini kan informasi tadi dari Ibu Fenty. Saya baru tahu Iya, bahwa nanti kami dari KKT coba akan menelusuri ini, memfasilitasi ini. Nah, tentu ini kita akan diskusikan misalnya pertama tentu kita akan mencari tahu dari Pemda Toli-Toli karena kami kan buat kerukunan Toli-Toli ya. Statusnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kalau misalnya dapat informasi itu, kalau memang misalnya itu masih kabur misalnya antara Bul dengan Toli-Toli, nah nanti coba mungkin lewat Pemda Toli-Toli ya kita akan membantu untuk berkomunikasi dengan pemerintah Bul karena memang di KKT ini, Kak Mutar, ini memang kita juga akan mendorong peran generasi muda kita di dalam KKT ini, termasuk diantaranya mahasiswa tadi itu. Nah, sehingga nanti dalam KKT ini, ya saya biasa sampaikan ke teman-teman, mungkin kita perlu bentuk nanti di bawah KKT ini ada forum pemuda, karena psikologinya kalau misalnya para mahasiswa ini bergabung dengan kita, mungkin mereka agak segan begitu ya. Akan membentuk Pak, kita merekrut. Iya, mereka merekrut kembali. Sehingga nanti ini bisa lewat KKT ini kita coba akan memfasilitasi itu asrama. Karena kalau yang saya dengar juga dari teman-teman di di IKIP bahwa sebenarnya asrama itu memang seperti yang disampaikan tadi ini, orang Palu bilang masih tejo ya ini. Tejo lah. Status quo ya. Iya, status quo gitu. Saya baru tahu dari Ibu Fenty kalau secara yuridis, secara legal formal ternyata masih ya. Jadi de facto katakan, tapi ini kan kita bicara hukum, yuridis orang hukum, yuridis kan. Kemarin Pak, sebelum kami datang dengan BPK itu biasanya kan kalau orang dari aset Pemda Toli-Toli mau mendata, itu kan mereka tidak mengizinkan. Waktu saya membawa BPK sebenarnya tidak diizinkan, cuman saya infokan bahwa saya membawa BPK, mengantar BPK, baru mereka izinkan masuk. Setelah kita ketahui bersama bahwa ternyata legalnya itu masih ada di pemerintah, di aset, terdaftar di aset Toli-Toli. Cuman kalau pembicaraan antara dua pemerintah daerah ini kan kita tidak tahu apa kesepakatan mereka kemarin kan. Hanya itu, makanya Bapak yang dari BPK tadi info kan ini tinggal 2 government aja yang karena kita kan tarik menarik kok bahwa di Toli-Toli bilang ini kita punya, boleh. Iya betul, tarik menarik. Jadi harus ada kejelasan di sini. Solusi ya. Ada solusi. Misalnya itu menjadi kenapa? Pemilik buah. Ini menarik ini. Ketika terjadi pemekaran daerah otonomi baru, tentu aset juga. Betul. Pembagian aset.
Kan kalau ada kabupaten atau daerah yang mekar kan ada namanya istilahnya penyerahan apa ya, PPD ya. Personil, kemudian termasuk apa namanya aset itu. Jalannya harus ada penyerahan begitu ya. Ya. Tapi yang saya dengar saya dengar sepihak ya, tidak cover both sides. Sekarang kalau di jurnalistik ada cover both sides, bukan hanya mahasiswa yang dengar, tapi kalian birokrat asal toli juga dan stakeholder harus didengar. Nah ternyata kalau dari mereka bilang sudah pembagian asrama untuk Buol dan Mespemda untuk, jadi saya pikir, Mespemda dari dulu saya ingat tol-toli punya. Ini catatan, coba. catatan BPK, bukan informasi dari toli-toli, tapi catatan di BPK. Gitu. Jadi terdaftar di BPK. Masih menjadi milik Pemda Toli-Toli. Gitu. Itu asrama. Legalnya gitu. Cuma kan Wah. sampai sekarang sudah berapa bupati boleh, ini masalah kan tidak selesai juga. Pak Ali kan sudah sempat bilang kalau begitu kita secara tegas itu ya bahwa itu asrama juga bisa. Atau barangkali bisa bergabung walaupun kabupaten sudah pisah anak-anak. Kayak dulu kan lebih banyak anak tol-toli di sana, lebih banyak saya ingat. Ya, anak Buol ya mungkin anak Buol mereka masih kecamatan kan? Karena induknya tol-toli kan? Ya. Kalau kita sih lebih anunya ke ini memperjelas ini statusnya. Iya, statusnya harus jelas. Jangan status quo, jangan tidak jelas. Kemudian saya jadi mudah-mudahan Pak Bupati, Pak sahabat saya Pak Amran, mudah-mudahan beliau sangat bijak. Ibu juga betul ya, Ibu Ketua Dewan. Mudah-mudahan perlu dipikirkan karena ini jadi semacam beban buat saya. Saya pembina Perpit loh, Persatuan Pelajar Indonesia Toli Sulawesi Tengah. Mereka selalu curhat karena saya salah satu dosen senior yang mereka harapkan bisa memfasilitasi, memediasi untuk bagaimana asrama toli-toli juga ada eksis walaupun cuma masih dalam bentuk misalnya masih disewa atau apa ke depan. Curhatannya mereka. Iya. Oh, mereka kegiatan sini kan Pak. Oh begitu iya. Iya pernah ada kan ya waktu di sini saya. Oh iya. Bapak betul. jadi narasumber. Iya betul karena ingat toh. Nah, saya sedikit lagi bincang-bincang terkait dengan kegiatan besok. Besok apa? Besok ini ada ketua panitianya ini di belakang. Oh iya. Pak Edi. Bisa Pak Edi kasih. Iya. Pak Edi kan. Pak Edi bisa sedikit jelaskan kegiatan besok apa ya? Ini saya bersama Pak Ketua Pak Edi. Salam dulu sama pemirsa. Selamat malam buat pemirsa podcast Pak Tamaruf. Ya. Pak Edi, apa kegiatan besok untuk kegiatan KKT ini menyambut 17 Jalan Santai? Oh ya, oke ya. Terima kasih. Jadi hasil pertemuan dengan Pak Ketua, program awal untuk sebenarnya ini sekaligus mendata silaturahmi, sekaligus mendata kembali anggota-anggota KKT yang ada di Kota Palu. Ada berapa peserta yang sudah terdaftar? Ibu Penti juga tahu. Kalau konfirmasi yang mau ikut jalan santainya, ini masih di grup ya hampir 80-an, hampir 90-an ya. Ada 80-an ya? Ya itu kan satu biasanya kan bawa keluarga ini. Kemarin lewat Pak Ketua menghimbau untuk setiap keluarganya. Untuk meramaikan. Sama ada beberapa pertanyaan juga yang datang ini apakah harus orang toli-toli? Ya. Itu pertanyaan selalu timbul itu. Apakah perlu? Jadi selalu kami dari pengurus menyampaikan bahwa di ADART KKT sendiri itu kemudian yang disampaikan Pak Ketua tadi soal keanggotaannya. Jadi ada yang bahkan tidak punya tidak berasal dari suku toli-toli, tapi lahir dan besar di toli-toli, itu bisa jadi anggota. Itu yang kemudian besok, insya Allah itu jadi momen untuk mendata kembali silaturahmi. Indonesia